Ya, lalu apa yang membuat dua survei terbaru memiliki hasil yang berbeda dan apa evaluasi paslon Cagup-Cagup Jakarta ke depan dengan melihat hasil survei ini? Kita akan membahasnya bersama dengan juru bicara paslon Ridwan Kamil Suswono atau pasangan Rido, Billy Mambrasar. Kemudian ada juru bicara tim pemenangan Pramono Rano, Aris Setiawan Yodi, serta Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi. Prof. Burhan, Mas Aris, Mas Billy, selamat malam semuanya. Selamat malam, salam Jakarta menyala. Ya, terima kasih atas waktunya bersama kami di Prime Time News. Saya ingin kemudian Mas Billy dan Mas Aris menanggapi hasil survei terbaru dulu ya. Saya ke Mas Billy dulu dan Mas Billy. Survei LSI ini menempatkan pasangan Pram Rano menyalip pasangan Rido. Pasangan Rido elektabilitasnya turun menjadi 36%. Tanggapan Anda bagaimana? Tanggapannya adalah survei poltreking sebaliknya mengatakan bahwa angka kami stabil dan bahkan naik di 51,6%. Sementara angka dari pasangan 03 di 36,4%. Kan? Jadi survei poltreking jelas mengatakan bahwa hingga hari ini pemenangnya masih adalah Bang Ridwan Kamil dan Pak Suswono. Dan memang secara logika politik Mas ya, dari survei yang sama, baik survei poltreking maupun LSI menunjukkan adanya tren di mana para pemilih Anies, ya khususnya untuk poltreking ya, para pemilih Gubernur Anies Baswedan itu lebih memfavor untuk atau lebih yang puas terhadap kinerja Pak Anies sekitar 71,4%, itu mayoritas pemilih Bang Ridwan Kamil ya. Jadi ada efek di mana para pemilih gubernur sebelumnya kemudian berpindah ke Bang Ridwan setelah mereka setiap harinya melihat bahwa program-program Bang Ridwan ini melanjutkan hal-hal baik yang telah dilakukan oleh Gubernur Anies Baswedan, mantan Gubernur Anies Baswedan kala itu. Kalau kita melihat survei poltreking itu melibatkan sekitar 2.000 responden dibandingkan dengan LSI yang kurang dari 2.000, 1.200 responden. Dan ini yang paling dipertanyakan. Sebenarnya kami juga tidak mempermasalahkan survei LSI karena kami percaya bahwa kedua survei telah mempergunakan falsafah survei yang memang secara saintifik diterima gitu. Akan tetapi ketika kita melihat data di Juni dari Juni 2024 hingga Oktober 2024 ya, di survei poltreking itu lebih masuk akal memportray datanya karena kedua-duanya mengalami kenaikan, baik Bang Ridwan Kamil dan Pak Suswono maupun Pak Pram dan Rano Karno mengalami kenaikan masing-masing 4,1% dan 4,9%, dan ini sejalan dengan teori psikologi politik yang bisa nanti dijelaskan oleh Prof. Burhan, bahwa semakin mendekati kepada hari H, seharusnya teorinya bahwa orang-orang yang tidak tahu dan tidak menjawab, nggak tahu mau milih siapa, itu berkurang. Malah yang terjadi di survei LSI, terjadi kenaikan orang-orang yang tidak tahu dan tidak jawab, itu malah naik, gitu kan, dari angka sebelumnya. Jadi ada semacam anomali, kok semakin dekat ke hari pemilihan berdasarkan survei LSI malah makin banyak yang bingung mau milih siapa gitu. Sebaliknya di survei poltreking semakin mendekat ke semakin dekat ke hari H, semakin mendekati hari H, yang tidak tahu dan tidak jawab itu berkurang. Nah, satu lagi nih Mas, dalam 2 minggu terakhir ya, jadi survei LSI itu menunjukkan dalam 2 minggu terakhir itu terjadi lonjakan kenaikan lebih dari 10%. Jadi tiba-tiba lebih dari 10% yang milih Pak Rano Karno dan Pak Pram, sementara lebih dari 10% yang turun ya, meninggalkan Bang Ridwan Kamil dan Pak Suswono. Nah, ini kan dipertanyakan karena kalaupun kita mempergunakan teori psikologi politik bandwagon effect dan underdog effect, angka tersebut menunjukkan bahwa setiap hari selama 14 hari ada 60.000 orang Jakarta yang memutuskan untuk nggak memilih Ridwan Kamil dan nggak memilih Pak Suswono dan memilih Pak Pram dan Bang Dul. Ini kan jadi lebih masuk akal survei poltreking begitu ya untuk pasangan Rido ya, Mas Billy ya? Betul. Jadi kita tetap percaya diri. Poltreking mengatakan bahwa 51,6% warga Jakarta memilih Bang Ridwan Kamil dan Mas Suswono. Gitu. Ya, saya ke Mas Aris ya, Mas Aris, pasangan Rido mengatakan survei poltreking lebih masuk akal. Nah, survei poltreking sendiri mengatakan pasangan Rido ini bisa menang 1 putaran. Mas Aris, elektabilitasnya menembus 50%. Tanggapan pasangan Pram Rano melihat survei ini bagaimana, Mas Aris?
Kalau misalnya ada pihak yang mengatakan bahwa lebih percaya poll tracking, ya itu kan karena mungkin datanya lebih menguntungkan mereka ya. Jadi saya juga tidak ingin jauh ke sana. Apalagi kalau kita melihat tadi bisa ke anomali, ya udah kita nggak usah pakai anomali-anomali teori-teori psikologi politik dan semacamnya ya. Karena ini kita ngomong masalah statistik. Ini lebih kita ngomong kuantitatif ya, kuantifikasi bahwa sebenarnya yang dilakukan poll tracking itu adalah sebenarnya justru itu anomali. Karena apa? Karena biasanya survei-survei yang dilakukan lembaga survei itu baku biasanya diantaranya itu 1.200 responden. Nah, baik itu di Pilpres, kemudian di berbagai pilkada, bahkan di Pilpres. Dengan metode 1.200 responden itu biasanya akurat. Dan justru biasanya dalam teori kuantitatif, ketika respondennya itu semakin tinggi, yang seharusnya margin of error semakin rendah, di poll tracking, saya tadi lihat beberapa slide-nya, ada yang menuliskan bahwa margin of error-nya itu lebih dari 4,4%, tapi tidak dijelaskan seperti apa. Ini kan bisa saja bisa dikatakan margin of error-nya 50, bisa juga 10%, bisa juga 5%. Nah, kalau 10% bisa saja misalnya justru pasangan Mas Pram Bang Dul yang sudah lebih dari 50 kan bisa saja karena nggak dijelasin di atas 4,4%. Dan normalnya lembaga survei itu margin of error-nya 2,9%. Dan yang dilakukan LSI itu biasanya sudah linear dengan hal-hal yang sebelumnya. Kita baku saja pakai standar baku 1.200 ya 1.200 terus. Jangan tiba-tiba kok ini 2.000. Apakah 2.000 ini yang lain mau cari sampel yang seperti apa? Nah ini nanti mungkin Prof. Burhan bisa akan menjelaskan lebih lanjut. Jadi secara hal-hal yang logis, secara ilmu akademik, memang masyarakat lebih paham, lebih masuk akal, dan lebih paham bahwa LSI ini yang lebih valid. Sehingga menyatakan poll tracking tidak valid tidak. Tetapi ini nanti akan dijelaskan bagaimana tadi juga Pak Saiful Mujani ya sebagai di Persep ini dua-duanya lembaga masuk Persep ini akan melakukan investigasi kenapa bisa seperti ini gitu loh. Kenapa nih ada salah satu yang berbeda cukup jauh. Tetapi kalau saya lihat apa yang terpotret dari LSI ini, apa yang menjadi asupan ataupun aspirasi masyarakat. Karena setiap Mas Pram dan Bang Dul turun ke masyarakat, sambutannya luar biasa. Mas Pram dan Bang Dul bisa mendapatkan 41% dalam 1 bulan ya. Ada kenaikan 13%. Ini karena apa? Kita bisa melihat berbagai lembaga atau ormas-ormas seperti Forkabi, FBR. Ini sudah mendeklarasikan dukungannya kepada Mas Pram dan Bang Dul. Sebentar. Tadi saya sangat sedikit tadi. Nanti Bung Billy sangat banyak. Kemudian tadi juga bagaimana jakmannya dipotret akan lebih ke Mas Pram dan Bang Dul. Kemudian ke para ulama, para habaib juga kita datang. Nah ini menjelaskan apa? Bahwa masyarakat Jakarta butuh pemimpin yang merangkul semua pihak. Bahwa masyarakat Jakarta membutuhkan program-program yang masuk akal, yang kagak ribet, yang nggak bikin pusing gitu. Jadi saya yakin bahwa apa yang dipotret LSI ini menjadi semangat buat kami. Kalau misalnya 1 bulan kita bisa naik 13%, kita masih ada 1 bulan lagi. Kalau ditambah 1 bulan lagi ya kurang lebih nanti insya Allah kami yakin 1 putaran kita harus mendengarkan penjelasan dulu dari 54% lah. Kita dengarkan penjelasan dari Prof. Burhan ya, Mas Haris ya. Prof. Burhan, ini kenapa kok ada 2 hasil survei dilakukan secara bersamaan kok hasilnya beda gitu? Bedanya nggak dikit, bedanya agak jauh nih. Prof. Burhan, mohon penjelasannya. Iya, ya bedanya sangat signifikan nih secara statistik dan karenanya sebagai anggota Persepi, kedua lembaga harus mempertanggungjawabkan metodologi dan datanya kepada Dewan Etik. Nah, kebetulan saya ikut merumuskan kode etik Persepi, Perhimpunan Survei Opini Publik. Waktu itu dirumuskan di kantornya Profesor Hari Wijayanto, ahli statistik IPB, dan berlaku. Jadi nanti kedua lembaga harus menyerahkan dataset raw datanya, kemudian dicek ya, apakah sampel aslinya berapa banyak, ya. Kemudian juga kuesionernya, wordingnya mengarahkan atau tidak. Kemudian juga akan dicek berapa banyak responden yang ditemani oleh petugas. Karena jangan lupa unit analisis dalam survei itu individu. Jadi kalau ada ketua RT yang ikut menemani proses wawancara, seharusnya di take down. Karena itu akan menambah non-sampling error. Jadi hal-hal semacam itu akan kita selidiki. Karena nggak mungkin dua-duanya benar. Karena saling bertolak belakang semacam itu ya. Nah, tetapi kalau ditanya apakah memungkinkan terjadi perbedaan dan apa sebabnya? Ya, sebabnya bisa salah satu di antara 2 ya. Bisa karena systematic error, galat yang bersifat sistematik, atau yang kedua, yaitu non-systematic error.
Jadi ada kesalahan, ada galat, tetapi bersifat random. Nah, yang saya khawatirkan kalau yang pertama yang terjadi, misalnya ada sistematik error. Nah, itu pernah terjadi 2012. Hampir semua, untuk tidak mengatakan seluruh pollster itu melakukan kesalahan secara sistematik. Nah, ini konteksnya memang Jakarta. Itu banyak warga yang tidak bersedia untuk diwawancarai secara sukarela. Dan itu menambah non-respon rate. Jadi kalau misalnya jumlah warga yang tidak bersedia untuk diwawancarai padahal mereka terpilih secara asli, ya, responden asli, itu jumlahnya misalnya lebih dari 25%, itu potensial menambah non-respon rate dan karenanya menambah error. Itu terjadi tuh 2012, banyak yang menebak Fauzi Bowo sebagai pemenang. Ternyata putaran pertama yang menang Pak Jokowi Ahok, dan kemudian banyak lembaga yang tiarap di putaran kedua. Nah, untungnya waktu itu saya di LSI, ya, itu menerima tantangan majalah Tempo untuk melakukan survei di putaran kedua, dan kita hanya analisis responden asli. Itu responden pengganti kita buang dari analisis, karena responden pengganti itu menambah error dan hasilnya akurat. Jadi nanti kita cek, karena memang Jakarta khusus ya Kevin ya. Kalau di luar Jakarta itu umumnya banyak warga yang bersedia diwawancarai. Jadi respon rate umumnya di atas 80%. Kalau di Jakarta itu kecil respon rate-nya. Ya, karena tadi banyak masyarakat terutama kelas menengah atas, kalau kemudian diganti dan karakteristik responden pengganti berbeda dengan responden asli, itu udah pasti menambah error. Nah, kita belum tahu nih data dari kedua lembaga mana yang respon rate-nya kecil dan banyak responden pengganti, itu jelas punya potensi error. Oke, sebelum kita jeda ya, singkat ya Prof. Burhan ya. Ini jadi proses pertanggungjawaban dari lembaga survei ini nanti akan kita ketahui secara publik supaya kita tahu nih yang mana yang benar begitu, mana yang kemudian mungkin melakukan kesalahan. Nanti akan diumumkan ya, begitu ya? Betul. Pengalaman Persepi ini bukan pertama ya. Kita pernah memecat 5 atau 6 kalau nggak salah anggota Persepi yang melakukan kesalahan, ketidakjujuran ya dalam Pilpres 2014. Jadi Persepi tidak main-main kalau soal urusan integritas ya. Jadi kalau misalnya ada kesalahan dan kesalahan itu bersifat sistematik dan tidak terampuni karena melibatkan faktor dishonesty dari penyelenggaranya, kita akan umumkan dan kemudian Dewan Etik akan memberikan hukuman yang keras. Jadi pengalaman sebelumnya kita akan umumkan secara terbuka supaya mengurangi kebingungan di tengah masyarakat. Oke, kita jadi dulu pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali. Ya, kembali kita lanjutkan diskusi kita kembali ke Mas Billy. Mas Billy, terlepas kemudian siapa yang benar, siapa yang salah dalam hasil survei tersebut, tapi kan kemudian harusnya hasil survei ini juga sudah cukup untuk menjadikan bahan evaluasi begitu ya setiap bagi pasangan Ridho begitu ya. Nah, ini kedepannya apa yang akan dilakukan? Apalagi kalau kita melihat kan memang tren dari pasangan Mas Pram dan Bang Dul juga trennya juga naik 4%-an kalau versi poll tracking begitu. Jadi apa yang akan dilakukan oleh pasangan Ridho, Mas Billy, kedepannya? Apalagi nanti Minggu akan ada debat ya. Iya, dari saya sendiri Mas, saya punya pengalaman juga kan ikut terlibat dalam Pilpres kemarin, kelompok TKN ya, Pak Prabowo dan Mas Gibran, dan survei dari LSI ketika pada bulan Oktober 2023 menunjukkan bahwa survei Pak Prabowo itu drop. Kita dalam kondisi psikologis baik-baik saja karena kita percaya apa yang kita lakukan sudah benar, masyarakat akan memilih kita. Jadi ketika pada saat LSI mengatakan Pak Prabowo akan kalah dan Pak Ganjar akan menang di Oktober 2023, tidak terbukti, akhirnya Pak Prabowo menang. Jadi bukan pengalaman pertama sebenarnya. Saya sendiri sebagai juru bicara juga membersamai Bang Ridwan untuk turun-turun ke lapangan melihat bagaimana ibu-ibu di Jakarta Utara kemarin memeluk beliau, di mana masyarakat yang kurang mampu di Jakarta Barat juga merangkul beliau dengan program yang beliau akan berikan 1 miliar per RW untuk 5 tahun, program bantuan untuk orang miskin, program pendidikan gratis. Saya sendiri melihat bagaimana masyarakat menerima dengan baik beliau, Bang Ridwan Kamil dan Mas Suswono untuk menjadi gubernur dan wakil gubernur. Dan angka tersebut dibuktikan dengan survei poll tracking yang mengatakan mayoritas pemilih Pak Anies memilih Bang Ridwan Kamil dan Pak Suswono karena Bang Ridwan dan Pak Suswono akan melanjutkan program terbaik dari Pak Anies. Program terbaik dari Pak Jokowi akan dilanjutkan, itu yang membuat pemilih Pak Jokowi juga memilih mereka berdua, dan para pemilih Gubernur Ahok juga memilih Bang Ridwan
dan Pak Suswono bukan karena ideologi politik semata ya, tetapi juga karena program yang mereka lakukan itu yang terbaik menyasar masyarakat. Atas penerimaan masyarakat luas Mas di Jakarta terhadap Bang Ridwan Kamil maupun Pak Suswono, kami yakin bahwa pemilih ini akan dimenangkan oleh Bang Ridwan Kamil dan Pak Suswono. Oke, baik. Mas Haris, apa yang akan dilakukan pasangan Mas Pram Bang Dul ke depannya? Ya, kalau misalnya kita melihat hasil survei ya, misalnya kalau dari poltreking kita juga punya pengalaman, kita melihat misalnya poltreking di Pilkada 2020 di Pilkada Surabaya menyatakan bahwa Eri Cahyadi dan Armuji akan kalah karena setinggal jauh, pada akhirnya yang menang Eri Armuji. Kemudian di Pilkada Sumber yang terakhir ini Mahyildi ditempatkan di posisi 3 dan Mulyadi di peringkat 1 dengan elektabilitas yang sangat jauh, dan akhirnya Mahyildi yang menang, kebalikan dengan hasil survei poltreking. Jadi mungkin memang poltreking beberapa kali terlihat cukup salah ya dalam melakukan potret di survei-survei di pilkada, khususnya kita ngomong masalah pilkada hari ini. Dan saya melihat bahwa mengapa dari survei LLS ini suka luar biasa ya. Misalnya pemilih Mas Anies cenderung ke Mas Pram dan Bang Dul, karena kita lihat memang berbagai elemen-elemen relawannya Mas Anies saat itu dari tokoh-tokohnya juga ada Bang Iwan Tarigan, Laude Basir, itu sudah mengkampanyekan Mas Pram dan Bang Dul di berbagai daerah. Jadi ini terasa. Bahkan pemilih PKS itu cenderung mendukung Mas Pram dan Bang Dul dalam survei LSI. Kemudian ada lagi yang luar biasa, yaitu pemilih dengan suku Sunda justru cenderung memilih lebih banyak Mas Pram dan Bang Dul. Kalau dari segi mak-mak ini sudah 40-40. Jadi yang memilih perempuan, mak-mak itu memilih Mas Pram 40%, Kang Emil juga 40%. Tetapi untuk pemilih laki-laki, Mas Pram sudah 40-an%, dengan Kang Emil masih di angka 30-an%. Ini membuat kami bersemangat. Karena apa? Karena memang apa yang dilakukan Mas Pram dan Bang Dul ini, program-programnya yang luar biasa dibutuhkan masyarakat. Mungkin masyarakat Jakarta agak ridho, misalnya susah mencari kerja, maka kita ingin lapangan pekerja ditambah. Masyarakat Jakarta kagak ridho kalau misalnya KJP, KJMU, dan bantuan-bantuan lansia itu dihilangkan. Seperti diinginkan kartu baru, maka Mas Pram dan Bang Dul bukan menghilangkan program KJP, KJMU atau kartu lansia, melainkan menambah. Jadi apa yang dilakukan Mas Pram dan Bang Dul jelas ke depan akan mensosialisasikan program-program yang dibutuhkan masyarakat, terjun langsung ke masyarakat. Karena apa? Karena kalau tidak bekerja sama dengan masyarakat, kalau tidak berkoalisi dengan rakyat, Mas Pram dan Bang Dul ini tidak bisa sampai 41%. Karena lawan Mas Pram dan Bang Dul ini 14 partai lebih. Sedangkan kita hanya 1 partai di parlemen dan 2 partai non parlemen. Jadi berkoalisi dengan rakyat adalah ya. Saya harus memberikan kesempatan yang sama baik ke Mas Haris dan juga Mas Billy. Saya langsung ke Prof Burhan. Prof Burhan, sama-sama mengklaim pasangan ini turun ke lapangan, sama-sama mengklaim mendapatkan sambutan yang hangat, sama-sama mengklaim kemudian mendapatkan suara dari pendukung Anies. Jadi faktor penentu kemenangan Pilkada Jakarta apakah sudah bisa ditentukan dari sekarang? Prof? Begini ya, pertama saya ingin menjernihkan ya terkait dengan record LSI atau poltreking dalam Pilpres itu sama-sama baik. LSI tidak salah dalam memprediksi Pilpres 2024 kemarin. Jadi di bulan Oktober 2023 itu LSI tidak bisa memberi kesimpulan siapa yang unggul antara Ganjar dengan Prabowo Subianto. Karena selisihnya statistically dead heat. Ya, memang kenyataannya seperti itu. 2023 bulan Oktober sebelum Gibran resmi dipilih sebagai cawapresnya Pak Prabowo, itu selisih antara Ganjar dan Prabowo Subianto itu tipis. Yang kedua, terkait dengan jumlah sampel itu bukan faktor yang dominan ya. Jadi bukan jumlah sampel yang menentukan, tapi bagaimana proses penarikan sampel. Apakah ada bias atau tidak dalam proses penarikan sampel. Jadi kalau misalnya ada yang 2.000, ada yang 1.200, ya itu penting kalau misalnya kita pengen breakdown supaya statistical power-nya tidak turun. Tetapi agregatnya kan provinsi, tingkat DKI Jakarta. Yang ketiga, ini penting, karena kebetulan saya ya di lembaga saya udah 8.000 kali melakukan survei. Jakarta memang unik, Kevin. Jakarta itu provinsi, tetapi populasinya padat, geografinya mudah untuk dijangkau. Dan sebagian besar warganya itu well connected dengan media sosial. Jadi perubahannya, dinamika elektoralnya sangat tinggi. Dan itu terjadi sejak 2007, pertama kali pilkada di Jakarta dimulai.
Jadi kalau misalnya ada perubahan-perubahan dalam sebulan 5-10% di Jakarta itu memungkinkan. Karena untuk door to door canvassing itu tidak sesulit misalnya melakukan canvassing di Jawa Barat, di Jawa Tengah, apalagi di Papua dan seterusnya. Itu within reach kalau di Jakarta. Makanya, dan jangan lupa, efek debat tinggi sekali dampaknya di Jakarta. Karena masyarakat Jakarta 5 kali lipat lebih baik, lebih sejahtera, lebih berpendidikan dibanding rata-rata nasional. Jadi buat para tim ses, hati-hati dengan Jakarta, karena dinamika elektoralnya sangat tinggi, dan karenanya kerja harus sampai ujung untuk memastikan kemenangan buat calonnya. Jadi jangan pernah terlena ya oleh survei, lebih baik ya, menang pilkada daripada menang survei. Dan karenanya buat Mas Billy maupun Mas Aris, jangan terlena oleh survei yang memenangkan calonnya sendiri. Oke, baik. Ya, kita akan tunggu kemudian bagaimana dinamika dari elektabilitas masing-masing partai. Kita juga masih menunggu kemudian hasil pertanggungjawaban dari lembaga survei terkait hasil mana yang paling mendekati kebenaran. Terima kasih. Dalam waktu dekat ada undangan. Dalam waktu dekat, kita tunggu ya Prof ya, supaya tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat. Perburuan, terima kasih. Mas Billy, terima kasih. Mas Aris juga terima kasih sudah bergabung bersama kami. Terima kasih. Di Prime Time. Selamat malam semuanya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.